Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini gue mau coba share pengalaman gue berkecimpung di dunia programming. Walaupun background pendidikan ataupun basic dasar di dunia IT ataupun programming ini gue gak punya, tapi gue cuma punya modal ketertarikan di dunia IT gitu. Bisa dikatakan dari SMP, SMA, kuliah itu gue lebih passion ataupun minat gue di dunia IT itu dibilang tinggi gitu kan. Dan juga gue tipe orang yang suka banget sama yang namanya olah data. Dan kebetulan di tempat kerja yang sekarang itu sering banget yang namanya olah data. Dan sering banget gue pakai logika berpikir ketika dikasih beban tugas olah data gitu. Jadi misalnya makainya kan aplikasi Microsoft Excel gitu kan, dikasih data misalnya ada 1000 data. Nah itu misalnya disuruh updating semua datanya itu satu-satu nih, yang setahu kita satu-satu. Nah setiap dikasih beban tugas seperti itu kayak gitu, gue selalu cari dulu ada nggak sih cara cepatnya untuk nyelesain data itu gitu. Pasti gue cari dulu. Nah mentok-mentok kalau memang nggak ketemu cara cepatnya, ya udah jalan satu-satunya terakhir yang memang manualisme itu satu-satu gitu. Nah kalau misalnya udah cari cara cepatnya dan kemudian itu ketemu dan itu rasanya itu kayak wow gitu, alhamdulillah gitu kan. Yang tadinya kerjanya misalnya 2 jam itu bisa diselesaikan dalam waktu misalnya cuma 10 menit. Itu luar biasa sih rasanya gitu. Nah kemudian kalau misalnya dalam membuat aplikasi itu gue baru kenalnya juga setelah bekerja di tempat kerja gue ini kurang lebih 8 tahun. Itu gue mulai penasaran gimana sih cara bikin aplikasi yang dipakai di tempat kerja gue yang sekarang ini. Sebenarnya kan web based gitu kan, jadi gue penasaran cara bikinnya seperti apa. Gue mulai tanya-tanya ke IT cara bikinnya, apa yang dipakai, mulai dari mana, itu gue tanya-tanya. Dan akhirnya dari modal tanya-tanya itu, selebihnya gue googling dan cari cara sendiri. Akhirnya nemu di Google itu video tutorial membuat sistem login. Dan kebetulan memang aplikasi-aplikasi yang gue pakai di tempat kerja, yang dipakai di tempat kerja ini, setiap mau menggunakan ada sistem ada login usernya dulu. Mulai dari login username, password, kemudian nanti setelah masuk dia sudah menyesuaikan dengan hak akses jabatannya gitu kan. Nah yang di video yang gue temuin itu ternyata memang udah lengkap banget, udah detail untuk sistem loginnya, mulai dari user management, kemudian ada hak akses usernya, bahkan di situ ada menu manajemen untuk mengelola aplikasi gitu. Nah itu gue pikir memang bisa jadi pondasi ya, atau pondasi atau bahan dasar yang bisa digunakan dalam membuat aplikasi. Jadi kalau udah punya sistem login yang lengkap ataupun yang sederhana pun juga bisa sebenarnya. Nah itu selanjutnya kita akan mudah gitu untuk ngembangin aplikasi-aplikasi yang kita pengen gitu, untuk mempermudah pekerjaan gitu. Jadi sampai sekarang pun itu sistem login itu masih gua pakai gitu. Jadi tinggal maintenance, kalau misalnya mau nambah aplikasi tinggal tambahin aja codingannya, misalnya hak aksesnya ditambahin, misalnya jabatan 1 nambah hak akses apa gitu. Jadi benar-benar udah tinggal maintenance aja untuk sistem loginnya gitu, nggak perlu misalnya kalau misalnya ada aplikasi baru bikin lagi sistem loginnya gitu sih. Nah di video tutorial yang gue ikutin itu totalnya ada 14 video, yang satu videonya itu berkisar 16-30 menit. Nah itu setiap videonya gue ikutin kurang lebih bisa sampai 6 jam, bahkan ada yang seharian penuh gue ikutin. Karena setiap video tutorial yang gue tonton itu gue ngikutin
step by stepnya banget. Jadi kalau misalnya dia ngetik satu baris coding, gue ikutin ngetik juga di satu baris coding gitu kan. Gue pause sampai video gue pause. Terus kalau misalnya dia tes di browser di videonya yang lagi ngetes, gue coba juga tes gitu. Nah, kadang-kadang walaupun udah ngikutin video tutorial sama persis, hasil yang kita mau kan pastinya sama dengan video tutorial kan, tapi kadang-kadang itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kadang-kadang muncul error, kadang-kadang nggak sama persis sama yang di video. Nah itu kan bikin gue jadi kayak, wah kok bisa ya, padahal udah ngikutin step by step sama persis, tapi kok hasilnya beda gitu. Video yang ini berhasil, di guanya enggak. Nah itu bikin gua penasaran, cari tahu lagi kenapa errornya kenapa, kemudian googling lagi. Nah di situ setelah dapat solusinya, itu gue makin, oh ini ilmu baru nih, ilmu baru yang bisa gue tangkap. Jadi sambil memahami alur ngodingnya, itu gue bisa dapat ilmu baru gitu. Jadi nggak cuma yang dari video tutorial aja sebenarnya. Jadi dari sumber-sumber lain ketika ada error itu bisa gue dapat ilmunya gitu sih. Pesan yang bisa gue tangkap dari pengalaman gue ini sebenarnya adalah basic dasar untuk memulai membuat aplikasi itu sebenarnya gue merasa kayak nggak perlu-perlu amat gitu kan. Walaupun di video tutorial yang gue ikutin itu pasti bilang untuk mulai membuat aplikasi itu harus pahamin dulu dasar-dasarnya, basic-basicnya. Tapi kalau gue karena orangnya penasaran dan nggak sabaran, itu gue learning by doing sih. Jadi gue langsung terjun untuk bikin ngikutin tutorialnya itu, bikin aplikasinya, sambil di dalamnya itu gue sambil pahamin alur-alurnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih terus dikembangin ilmu-ilmu programmingnya gitu. Jadi nambah-nambahin menu baru, ngasah-ngasah query. Kemudian kalau misalnya ada yang yang nggak gue tahu, ya udah sumber satu-satunya adalah googling dan video YouTube gitu sih. Jadi dua tools itu yang membantu gue banget dalam melakukan programming ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai membuat aplikasi itu sebenarnya nggak perlu berpikiran gue nggak punya background IT, gue nggak ngerti bahasanya, kayaknya rumit gitu kan. Yang penting kita kayak mau dulu gitu, mau dan punya ketertarikan di bidang itu gitu. Kalau misalnya udah ada itu dan mau menambah pembelajaran, itu gua rasa sih bisa gitu. Semua orang kayaknya bisa gitu dengan modal tadi. Internet ada, kemudian googling bisa, YouTube juga ada video tutorialnya, itu udah lebih dari cukup sih menurut gua. Jadi selama ini memang modalnya cuma itu. Jadi yang penting kita punya rasa ingin tahu ataupun rasa penasaran, itu kita suapin terus tuh dengan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita gitu sih. Sambil kalau ada komunitas ataupun tempat bertanya, ya silakan tanya juga, nggak masalah gitu. Gitu sih. Nah nanti setelah video ini gue mau coba share cara membuat sistem login yang gue pakai sekarang gitu, Nanti ke depan selanjutnya baru kita akan masuk ke membuat aplikasi by aplikasi gitu misalnya. Nggak aplikasi by aplikasi ya, maksudnya dasar-dasar membuat aplikasinya, caranya ya. Jadi kalau ditanya misalnya setiap pengkodingan gua maksud atau enggak dari bahasa coding itu, gua kalau secara definisinya itu sama sekali nggak ngerti sebenarnya. Tapi gua tahu itu fungsinya buat
gue tahu itu tujuannya buat apa gitu. Jadi ketika ngoding satu baris, oh ini hasilnya kayak gini nih, bakal jadi kayak gini. Nah itu gue bisa jelasin kayak gitu. Kalau definisi secara rincinya, itu gue nggak tahu cara jelasinnya gimana gitu. Jadi benar-benar memang jelasinnya itu kalau diketik ini hasilnya ini loh gitu. Cukup sampai di situ sih untuk jelasin, gue bisa jelasinnya. Kalau ditanya definisinya, gue angkat tangan deh. Oke teman-teman, di video ini cukup ya. Nanti untuk yang teman-teman yang mau ikutan apa namanya bikin aplikasi, bikin sistem login selanjutnya, bisa di subscribe ataupun di notifikasi, buat notifikasi di channel ini. Oke, makasih banyak semuanya. Saya akhiri dan jumpa lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.